akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita mendengar Yesus mengucapkan 8 sabda bahagia. Menyusul 8 sabda bahagia, minggu ini Yesus mengucapkan, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Ia tidak mengatakan kamu seperti garam atau seperti terang. Sebab kalau diungkapkan seperti akan bermakna tidak sesungguhnya. Hanya seolah-olah atau mirip atau memper dalam bahasa Jawanya. Kamu mirip orang, berarti kan bukan orang. Semacam itu. Padahal Yesus menandaskan yang sesungguhnya,
walaupun secara kiasan. Artinya, selaku garam kamu harus asin. Jangan sampai tidak asin atau hambar nan tawar. Dan selaku terang, kamu harus bercahaya. Inilah yang ditekankan Yesus. Juga tidak dikatakan hendaknya kamu seperti garam atau seperti terang. Jadi benar-benar jelas kamu adalah garam dan terang. Ada hubungan timbal balik mengenai kiasan garam dan terang dunia ini sudah diyakini orang sejak zaman dahulu. Ada ungkapan nil utilius sale et sole, yang berarti tiada yang lebih berguna daripada garam dan matahari. Saudara-saudari, kata garam memang amat laris dipakai dalam bahasa kiasan, seperti dalam perumpamaan, sindiran, peribahasa, dan lain-lain, juga tak terkecuali dalam bahasa kita sehari-hari. Misalnya, orang yang sudah punya pengalaman banyak, kita sebut dia sudah banyak makan garam. Bila ada orang memberi sesuatu kepada orang yang sudah punya segala-galanya, kita menyebut, seperti membuang garam saja ke dalam laut. Melihat dua sejoli yang begitu serasi satu sama lain, maka dikomentari, wah, dia sebagai garam dan asam, dan sebagainya. Para pengkhotbah Kristen pun juga sangat menyukai ucapan Yesus tentang garam ini dengan berbagai ragamnya. Tetapi hanya satu dan tetap sama yang sejatinya mau disampaikan, yakni umat Kristen harus bermutu terus-menerus, jangan turun kualitasnya, sebab kalau tidak, apa manfaatnya bagi dunia? Garam yang tawar sama dengan umat yang kehilangan mutu dan pantas diinjak-injak, bagaikan putung rokok yang dibuang oleh penikmatnya, padahal sebelumnya dinikmatinya sebagai suatu benda yang membawa kenikmatan baginya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari contoh-contoh itu sudah dapat disimpulkan bahwa kata garam memang punya banyak arti, khususnya dalam bahasa kiasan. Lalu, jika Yesus mengucapkan, kamu adalah garam dunia, arti yang mana yang tepat? Bagaimanapun harus tetap dimaknai sesuai konteksnya, bahwa Yesus mengucapkannya sesudah ia mengucapkan 8 sabda bahagia. Kamulah garam dunia. Artinya kamu yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, yang membawa damai, yang dianiaya oleh sebab kebenaran, yang dicela karena aku. Kamu yang mendengarkan aku, yang mengikuti aku, biarpun jumlahmu itu kecil atau sedikit, kamu tetaplah garam dunia yang kuandalkan. Inilah yang ditegaskan Yesus. Inilah yang dikehendakinya. Garam adalah barang kecil, tetapi pengaruhnya besar dan fungsinya juga penting. Pengikut Yesus biar jumlahnya kecil tetapi tetap penting di dunia ini perannya. Sebab memang demikianlah panggilan kita sebagai umat Kristiani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, garam secara kimiawi memang tidak mungkin bisa menjadi tawar. Namun karena garam yang Yesus ucapkan ini berfungsi sebagai lambang atau kiasan, dan diterapkan kepada murid-muridnya, maka maknanya jelas. Yakni pengikut Yesus dapat saja kehilangan daya kekuatannya atau potensinya yang ada di dalam dirinya bila kekristenannya mulai pudar, menghilang, luntur, sehingga tidak dapat lagi orang lain melihatnya bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Artinya kehilangan fungsi mengasinkan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, garam tawar atau hambar atau tidak asin lagi tidak dapat diasinkan lagi. Pohon yang kering tidak dapat dihidupkan kembali. Pengikut Yesus yang tidak berjiwa Kristen lagi adalah manusia yang tiada gunanya. Benarkah? Benar sejauh dirinya tetap bertahan dalam sikapnya yang salah. Namun manusia bukanlah garam, pun pula bukanlah pohon kering. Maka sejauh manusia masih berhayat hidup, dirinya tetap dapat berubah asalkan mau. Tentu saja tidak terlepas dari berkat bantuan rahmat Allah serta usaha pribadi. Maka ucapan Yesus harus dipahami dan dimaknai secara tepat sebagai peringatan keras bagi kita. Hai muridku, janganlah dirimu menjadi tawar. Saudara-saudara, garam yang tawar dibuang dan diinjak-injak orang. Manusia Kristen yang sejatinya tidak Kristen lagi, pastilah ditolak dunia. Sebab dunia tidak pernah suka akan barang palsu. Intan atau emas palsu, biarpun bagus sekali wujudnya, pasti akan dibuang orang, bahkan oleh pencuri sekalipun. Bisa jadi orang tertentu membenci agama Kristen, termasuk penganut-penganutnya, tetapi pada umumnya justru yang lebih tidak disukai orang, bahkan diinjak-injak mereka adalah orang-orang Kristen palsu yang hanya bertopeng kekristenan saja. Orang model demikian akan mudah diperalat musuh Kristen untuk diajak bersekutu. Setelah dapat diperalat lalu berhasil, maka akan segera atau langsung dibuangnya. Peristiwa demikian dapat kita ingat pada peristiwa Yudas Iskariot. Setelah ia mengembalikan uang pengkhianatan atas gurunya Yesus, imam besar pun tidak menghiraukannya lagi. Bahkan malah berkata, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Matius 27 ayat 4. Yudas benar-benar mengalami kesendirian tanpa seorang sahabat pun, lalu putus asa dan akhirnya berujung pada bunuh diri. Betapa tragisnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita orang Kristiani akan tetap kuat selama tetap berjiwa Kristiani, tidak pernah luntur kualitas hidup kita mengimani Kristus, dan tetap bercahaya, tidak pernah pudar. Selama kita tetap punya sumber terang di dalam hati kita, langkah kita tidak akan terjerumus ke dalam kegelapan. Seperti halnya disabdakan Yesus, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Bagaimanakah dengan keimanan kita mengikuti Kristus? Benar-benar kita yakin dan tangguh untuk tetap setia. Apapun risikonya kita tidak pernah akan surut. Mari kita senantiasa menjaga dan merawat kualitas hidup kita, termasuk kualitas beriman, agar tetap bermutu. Dan akhirnya benar-benar kita persis yang diungkapkan Yesus, yakni sebagai garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita.